terlebih dahulu ya, saya mengharapkan kepada siswa-siswi untuk memperhatikan, melihat, memahami apa yang saya sampaikan. Jadi sebelum mengawali, saya minta satu orang untuk memimpin berdoa supaya dalam proses belajar kita dapat lebih efektif dan lebih efisien. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. Untuk melangkah ke materi kita, terlebih dahulu saya untuk mengabsen dulu untuk terkait dengan kehadirannya. Abdul Hafid, Adi Putra Muhammad Farid, tanpa keterangan. Hadir kita Ustaz. Kita tahu lagi bolos. Al-Munawarah, Akbar Ishaka, Adi Putra, Andi Putra, Rizal Ardiansah. Jadi mohon diperhatikan di hadapan Anda. Jadi untuk pertemuan hari ini sesuai dengan kompetensi dasar kita, coba perhatikan di situ menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling terhubung antara aspek ideal seperti dari kasus sila-sila Pancasila. Itu berkaitan dengan kompetensi dasarnya. Kemudian di bab 1, coba perhatikan di buku catatan yang sudah di fotokopi itu, ya, coba perhatikan di situ, ya. Di situ bab 1 membahas berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM secara dalam perspektif Pancasila. Nah, jadi sedikit saya hanya menjelaskan keterkaitan dengan materi ini. Yang pertama, berbicara masalah kasus-kasus pelanggaran HAM ini. Jadi di lingkungan kita, ya, ataupun di tempat kita tinggal, itu banyak sekali yang kita temukan berkaitan dengan kasus-kasus, baik kasus-kasus sedang, kasus-kasus ringan, maupun kasus-kasus berat. Nah, berbicara masalah kasus berarti berbicara masalah yang disebut dengan sebab akibat. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana pandangan ataupun yang disebut dengan perspektif Pancasila? Nah, pandangan Pancasila di sini menyangkut dengan kasus-kasus berarti pandangan yang dimana yang dilakukan sesuatu itu yang sudah tidak memenuhi ataupun yang ada dalam sila-sila Pancasila. Nah, coba kita perhatikan secara seksama. Yang pertama yang kita lihat adalah berbicara masalah ciri-ciri, ya, HAM, ya. HAM yang pertama hakiki. Coba kita perhatikan hakiki. Di situ yang berbicara masalah hak asasi manusia adalah hak semua, jadi tanpa terkecuali, ya. Sejak dia lahir sudah memiliki ataupun sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, universal. Jadi berbicara universal di sini berarti berbicara keseluruhan, ya, keseluruhan yang masuk dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di dalam kesatuan Republik Indonesia ini kita harus mematuhi, harus mengikuti peraturan undang-undang atau undang-undang secara positif. Kemudian yang ketiga, tidak bisa dicabut.
tidak bisa dicabut. Maksud di sini bahwa tidak bisa dicabut, saya punya hak, ya, saya punya hak. Tidak boleh orang lain, ya, hak saya dicabut, berarti sudah merugikan saya. Secara tidak langsung, barang siapa yang merugikan siapapun, berarti itu sudah melakukan pelanggaran HAM. Kemudian tidak bisa dibagi. Tidak bisa dibagi, maksudnya di sini adalah sesuatu yang kita miliki, ya, yang kita miliki. Nah, walaupun ada kelebihan, kita sebagai orang yang boleh dikatakan terpengaruh, orang kaya, ya, karena melihat masyarakat ini di bawah dari kita tidak boleh merendahkan karena dia sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi seperti itu penjabaran singkat dari ciri-ciri HAM tersebut. Berkaitan dengan kasus-kasus ini, ya, itu ada 3. Yang pertama nilai dasar, kemudian nilai instrumental, sama nilai praksis. Ya. Jadi kalau nilai dasar itu mengacu pada sila-sila Pancasila, ya, itu dalam nilai dasar. Kemudian dalam nilai instrumental itu yang terkandung atau yang disusun secara tertulis dalam undang-undang tersebut. Jadi seperti itu. Misalkan barang siapa yang melakukan sesuatu pelanggaran yang dapat merugikan orang lain, maka akan diproses sesuai dengan berat dan ringannya pelanggaran. Itu dalam nilai instrumennya. Kemudian dalam nilai praksis, pelaksanaan dalam kesehariannya. Jadi seperti itu saja gambaran singkat saya yang menyangkut dengan tema tersebut. Nah, kemudian saya akan membagi kelompok. Jadi membagi kelompok karena materi ataupun sebagai referensi dari siswa-siswi hari ini ada semua di fotokopi di situ, ya, ada semua di fotokopi di situ. Tinggal saya akan membagi 3 kelompok. Dalam 3 kelompok ini nanti, jadi mohon diperhatikan, dalam bentuk 3 kelompok ini nanti setelah dikerjakan, ya, setelah dikerjakan akan dipresentasikan apa hasil diskusi dalam kelompoknya tersebut. Mengerti? Mengerti. Baik. Kelompoknya sudah terbentuk. Nah, 1. Silakan dicatat. Anda carikan kasus, ya, kasus yang ditemukan. Silakan dicatat masing-masing kelompoknya. Coba Anda carikan kasus yang ditemukan di tempat tinggal Anda, kemudian Anda dijelaskan seperti apa kronologis kasusnya. Itu soal pertama. Kemudian soal kedua, bagaimana cara untuk mengklarifikasikan terkait dengan kasus tersebut. Coba Anda analisis terkait kasus tersebut, di mana sisi positif dan di mana sisi negatifnya. Jadi ada 3 poin, ya. Nah, kenapa tidak duduk melingkar saja? Maksudnya kasih pisah, jangan berdekatan, dikasih pisah supaya namanya kelompok itu kan dia terbentuk. Nah, begitu analisanya. Ya. Jadi kalau belum jelas, silakan perhatikan di atas ini. Ya, baik kasus secara sedang, ringan maupun kasus-kasus berat. Jadi diskusikan kasus apa yang Anda angkat sesuai Anda yang pernah temukan. Jadi seperti itu. Silakan. Silakan kelompok. Kalau masih ada waktu, cari lagi kasus yang lain. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Iya deh. Silakan.
tinggal 5 menit ya. Nanti salah yang benar, atasi yang benar, bagus, selesai presentasi dari kelompoknya. Berarti jangan saja sesuai yang kita amati, kesepakatan kelompoknya langsung apa yang kita seperti apa kronologisnya di jabatan, tanpa seperti apa. Kasus ini mungkin kalau diamati terlalu banyak di lingkungan, tapi jangan dianggap pribadi orang, bentuknya secara umum. Ya, apa hasil ataupun tugas kelompok yang dikerjakan tadi, saya minta dari kelompok pertama, ya, dari kelompok pertama untuk menjabarkan hasil diskusinya tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, yang menyangkut tiga poin tadi. Silakan dari kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelanggaran HAM yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama, kasus yang ditemukan di tempat tinggal Anda dan dijelaskan. Kasus yang kami temukan di tempat tinggal atau lingkungan ialah kasus tentang meresahkan ketenangan warga. Kronologis kejadian, ada sekumpulan pemuda yang tiap malam begadang dan mengacaukan lingkungan warga dengan membunyikan salon sampai larut malam. Hal ini membuat warga resah dan susah tidur akibat ulah mereka. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kasus tersebut? Tadi hasil diskusi kami, cara mengatasinya harus cara mengatasi kasus tersebut dengan cara diutusnya ketua dusun atau RT agar ditegurnya pemuda tersebut. Jika RT atau ketua dusun tidak dapat mengatasi, maka harus melaporkan ke kantor polisi agar mereka dapat menerima jerak dan tidak membuat kegaduhan lagi di lingkungan tersebut. Ya, lingkungan kami dan diskusi kami. Oke, baik. Kita kasus tersebut bahwa ringan, akan tetapi efek daripada kasus tersebut bisa sekali mengakibatkan banyak hal. Jadi seperti itu. Jadi menurut analisa mereka tadi, jadi bagaimana cara mengantisipasi ataupun upaya. Jadi secara pendekatan mereka melalui RT ataupun dusun. Kemudian kalau memang hal tersebut masih juga berulang, maka tidak segan-segan akan melaporkan kasus tersebut kepada yang pihak berwajib. Jadi begitu sisi positif dan negatif, lebih banyak sisi negatif menurut pengamatan mereka. Karena menurut mereka mungkin dari hal tersebut yang bisa mengakibatkan banyak fatal. Tapi itu menurut mereka. Nah, mari kita mendengarkan dari kelompok 2 seperti apa hasil diskusinya menyangkut dengan tugas kelompoknya tadi. Silakan siapa yang dipercayakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Dari 3 pertanyaan yang diberikan oleh di depan tadi, untuk nomor 1 adalah kasus yang ditemukan di kampung Anda kemudian jelaskan. Jawabannya, kasus pelanggaran yang terjadi di masyarakat, contohnya pencurian. Banyak terjadi di masyarakat kita seperti pencurian ayam. Tidak cuma di kampung kita saja, tetapi banyak juga di kota terjadi tentang pencurian ayam. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara untuk mengklarifikasikan terkait kasus tersebut? Jawabannya, cara menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwenang dalam sesuatu kampung tersebut, contohnya di RT. Dari hasil laporan kita tadi itu, dari hasil laporan ke RT tadi, dapat RT itu memanggil kedua belah pihak yang kasus tersebut, sehingga terjadi cara apa? Sehingga terjadi
pembicaraan secara sesama dan secara kekeluargaan. Untuk pertanyaan yang ketiga, coba Anda analisiskan mengenai kasus tersebut dari sisi positif dan sisi negatif. Penyampaian dari kami kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengangkat sebuah kasus dasarnya mungkin dari setiap kampung lah yang sering terjadi maraknya terkait dengan kasus-kasus yang pada dasarnya mengambil haknya orang tanpa pengetahuan oleh hidup. Nah, ini adalah salah satu bentuk untuk dua katakan tadi ya, tidak terlepas dari yang namanya harus diselesaikan atau diberikan atau laporan supaya ada efek jerahnya. Nah, kemudian yang ketiga, dari segi pertanyaan analisa daripada kasus tersebut, apakah ada sisi positif ataupun negatif? Menurut mereka ada. Ya, adanya mungkin diselesaikan secara keluarga, itu menurut kelompok 2. Kemudian sisi negatifnya juga ya dapat memberikan sesuatu hal yang pada dasarnya memberikan hal-hal yang terjadi misalkan dalam efek jerah tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok 3. Mari untuk kelompok 1 mohon diperhatikan. Kelompok 1, kelompok 2 mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, adapun kasus yang kami temukan yaitu kekerasan terhadap siswa. Banyak ditemukan kasus-kasus kekerasan terhadap siswa dikarenakan siswa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah dibuat oleh sekolah tersebut. Akhirnya secara terpaksa guru melakukan kekerasan terhadap siswa. Dikarenakan banyak usaha yang guru lakukan tetapi siswa tidak pernah menyadari kesalahan tersebut. Cara mengatasinya dengan cara memberikan penjelasan terhadap siswa secara baik-baik supaya siswa tidak melakukan pelanggaran. Jikalaupun guru memberikan penjelasannya secara kekerasan, pasti siswa itu tidak mau mendengarkan. Akhirnya mereka masa bodoh. Positifnya, untuk menyadarkan siswa. Negatifnya dapat membuat siswa tidak nyaman ketika berada di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita tepuk tangan dulu. Sekolah di sini, ya sedikit saya mengutarakan hal tersebut. Jadi dalam mengambil suatu tindakan ada regulasinya, ada tahapannya. Jadi seperti itu. Mungkin selama ini kalau berbicara daerah Jakarta ataupun dengan daerah timur itu berbeda dalam proses pembinaannya. Kalau kekerasan itu mungkin terlalu sadis kalau diartikan. Ya, jadi seperti itu. Nah, tadi diangkat kasus masalah yang menyangkut dengan kekerasan terhadap siswa. Jadi cukup bagus juga bahwa sesuatu tindakan kalau diberikan pembinaan secara kekerasan, maka efek jerahnya tidak ada nilai-nilai positifnya. Misalkan tambah keras, tambah dipukul, tambah keras, dia punya etika daripada siswa tersebut. Ya, itu menurut dari kelompok 3. Oke, baik, saya sudah mengamati dari 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil ataupun diskusinya tadi. Ya, jadi luar biasa sekali dari masing-masing kelompok itu masing-masing versi ataupun masing-masing kasus dan bisa untuk menjabarkan terkait dengan kasus-kasus tersebut, bahkan bagaimana analisisnya, seperti apa pandangan positifnya, seperti apa pandangan negatifnya. Oke, baik. Nah, setelah itu coba kita perhatikan.